Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Zahra dengan NIM 22231088. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi peserta didik. Dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan sesi 043. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Subandi MPD dan Ibu Merika Setiawati MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu administrasi peserta didik. Nah, jadi administrasi peserta didik merupakan suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, hal ini bertujuan untuk menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Administrasi peserta didik itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran, yang kedua yaitu selama tahun pelajaran, dan yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Kita bahas yang pertama, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru yang biasa dilaksanakan pada awal tahun pelajaran itu ada yang pertama dengan penetapan daya tampung. Nah, penetapan daya tampung yang dimaksud di sini ialah untuk mengetahui banyak murid yang akan diterima sesuai dengan kemampuan sekolah. Yang kedua yaitu penetapan syarat-syarat murid baru. Sekolah biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon murid sebelum calon murid itu mendaftarkan diri ke sekolah yang dimaksud. Persyaratan yang paling utama untuk memasuki sekolah yaitu umur. Yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh petugas atau panitia penerimaan murid baru yaitu menerima pendaftaran calon murid baru, melaksanakan seleksi terhadap murid, kemudian bersama kepala sekolah mengumumkan hasil seleksi, kemudian mendaftar ulang para calon murid yang lulus seleksi, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan murid baru kepada kepala sekolah, dan membuat daftar siswa baru kelas 1. Nah, proses yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan atau hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid yaitu yang pertama, orientasi murid baru. Kegiatan yang diberikan pada masa orientasi ini yang pertama perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, penjelasan tentang fasilitas sekolah, kemudian yang kedua yaitu peraturan kehadiran murid. Rajin atau tidaknya murid dapat diketahui dengan melihat hasil penetapan atau pencatatan kehadiran mereka setiap hari. Alat yang biasa digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini yang pertama papan absensi murid, kemudian buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absen harian murid sekolah, papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu promosi dan mutasi. Promosi atau kenaikan kelas adalah perpindahan siswa dari suatu kelas ke kelas lainnya yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian yang keempat yaitu mutasi. Mutasi merupakan perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya karena alasan-alasan tertentu. Mutasi ini merupakan hak setiap siswa. Oleh karena itu, sekolah harus dapat memberi kesempatan kepada siswanya yang akan menggunakan hak itu. Kemudian selanjutnya yaitu tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih siswa agar dapat mempraktekkan disiplin di sekolah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima oleh murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sementara hukuman adalah
imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima oleh murid akibat tingkah laku mereka yang dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Proses yang terakhir yaitu akhir tahun pelajaran. Administrasi ataupun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian sekolah dan ujian akhir semester. Nah, administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan akhir tahun pelajaran ini yaitu dengan melakukan pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas. Selanjutnya kita bahas mengenai instrumen administrasi peserta didik. Nah, untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Nah, instrumen yang dimaksud berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Nah, instrumen administrasi tersebut antara lain, yang pertama itu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok yang di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Kemudian yang kedua yaitu buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Kemudian yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa atau presensi. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang terakhir yaitu penyimpanan file berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompoknya masing-masing, sehingga berkas itu mudah apabila ditemukan dan apabila diperlukan. Selanjutnya kita bahas mengenai apa sih peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu guru mempunyai andil yang besar dalam pengaturan kehadiran murid di sekolah. Yang keempat yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang terakhir yaitu guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.